Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to CS Channel. Saya Chelsea Marcella Dan saya Sri Rahyuningsi dari Program Studi Teknologi Pendidikan semester 4. Kali ini kita akan belajar tentang evaluasi hasil pembelajaran. Tapi kita lebih khusus lagi, kita akan membahas tentang alat dan prinsip evaluasi hasil pembelajaran. Selamat belajar! Penilaian hasil belajar dilakukan oleh pendidik secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, serta perbaikan hasil belajar dalam bentuk ulangan harian, penilaian tengah semester, dan penilaian kenaikan kelas. Ada 10 prinsip dalam evaluasi pembelajaran. Penilaian hasil belajar oleh peserta didik harus mengukur pencapaian kompetensi yang ditetapkan dalam standar kompetensi, kompetensi dasar, dan standar lulusan. Penilaian valid sendiri bisa kita artikan menilai apa yang seharusnya kita nilai dengan menggunakan alat yang sesuai untuk mengukur kompetensi. Yang kedua, ada objektif. Penilaian hasil belajar peserta didik hendaknya tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilaian, latar belakang agama, sosial ekonomi, budaya, bahasa, gender, dan hubungan emosional. Yang ketiga adalah transparan atau terbuka. Penilaian hasil belajar oleh pendidik bersifat terbuka, artinya prosedur penilaian, kriteria penilaian, dasar pengambilan keputusan terhadap hasil belajar peserta didik dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan. Yang keempat, adil. Penilaian hasil belajar tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena kebutuhan khusus serta perbedaan latar agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Yang kelima, terpadu. Penilaian hasil belajar oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yang keenam, menyeluruh dan berkesinambungan. Penilaian hasil belajar oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Yang ketujuh, bermakna. Penilaian hasil belajar oleh pendidik hendaknya mudah dipahami, mempunyai arti, bermanfaat, dan dapat ditindaklanjuti oleh semua pihak, terutama guru, peserta didik, orang tua, serta masyarakat. Yang kedelapan, sistematik. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Yang kesembilan, akuntabel. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Yang kesepuluh, beracuan kriteria. Penilaian hasil belajar oleh pendidik didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Yang kedua, ada alat evaluasi pembelajaran. Alat adalah sesuatu yang digunakan seseorang untuk mempermudah dalam mengerjakan tugas atau mencapai tujuan agar lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, alat evaluasi disebut juga sebagai instrumen evaluasi. Yang pertama, ada tes. Tes adalah suatu alat ukur yang objektif dan sistematis untuk memperoleh data-data atau keterangan-keterangan yang diinginkan dari seseorang. Nah, tes ini dapat dikatakan cepat dan tepat. Berdasarkan fungsinya, tes dibagi menjadi 6. Yang pertama ada tes seleksi. Misalnya suatu peserta didik ingin masuk ke salah satu sekolah. Nah, dalam masuk ke salah satu sekolah itu terdapat berbagai tes. Nah, ada tes interview, berbagai tes, misalnya ada tes interview, wawancara, buta warna, tes tertulis. Nah, jika si peserta didik ini nilainya di atas dari standar yang ditentukan oleh sekolah, berarti peserta didik itu dapat lulus dan masuk dalam
sekolah tersebut. Yang kedua ada tes formatif. Nah, tes formatif ini adalah tes yang digunakan dalam pembelajaran, yaitu tes yang digunakan dalam pembelajaran untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam menguasai materi yang telah disampaikan. Misalnya, guru menyampaikan materi A. Nah, si guru tersebut setelah selesai pembelajaran langsung mengevaluasi peserta didik dengan cara ditanya. Nah, itu disebut sebagai tes formatif. Yang ketiga ada tes sumatif. Nah, jika tes formatif tadi untuk mengetahui kemampuan si peserta didik, tetapi kalau di tes sumatif untuk mengetahui daya serap dari peserta didik tersebut. Nah, di tes formatif tadi itu pengevaluasiannya yaitu jika pendidik menyampaikan materi A langsung dievaluasi. Tapi di tes sumatif ini pendidik dari pertemuan 1 sampai 7. Nah, di pertemuan 7 inilah si pendidik baru mengevaluasi peserta didik. Nah, biasanya di sekolah disebut sebagai UTS atau UAS. Yang keempat ada pretest. Pretest ini biasanya evaluasi yang dilakukan sebelum dimulainya pembelajaran. Jadi di pretest ini pendidik mengulas kembali materi yang telah disampaikannya di pertemuan sebelumnya agar peserta didik dapat mengingat materi sebelumnya sebelum masuk ke materi selanjutnya. Yang kelima ada post test. Nah, post test ini yaitu kebalikannya dari pretest. Kalau post test dilakukan tes yang dilakukan setelah akhir pembelajaran. Jadi lebih baiknya jika ada pretest juga dilakukan post test agar peserta didik dapat mengulas materi yang telah disampaikan oleh pendidik. Yang keenam ada tes diagnostik. Nah, tes ini digunakan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan, tapi lebih ke kelemahannya. Jadi pendidik bisa mengetahui kelemahan-kelemahan dari peserta didiknya. Setelah diketahui kelemahan-kelemahannya, maka pendidik dapat melakukan pembinaan lebih lanjut. Sebelumnya telah saya jelaskan tes berdasarkan fungsinya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tes berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, tes dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tes tertulis. Tes tertulis ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu subjektif dan objektif. Nah, di tes subjektif itu bentuk tesnya yaitu ada bebas atau terbuka dan juga bentuk yang terbatas. Nah, di tes subjektif itu bentuk tesnya yaitu ada bebas atau terbuka dan juga bentuk yang terbatas. Nah, kalau di tes objektif bentuknya ada isian, menjodohkan, benar salah, dan pilihan ganda. Tes berdasarkan bentuknya yang kedua yaitu tes lisan. Tes lisan dibagi lagi menjadi 2, yaitu tes lisan bebas dan tes lisan berpedoman. Tes lisan bebas yaitu tes yang dilakukan oleh pendidik ke peserta didik tanpa menggunakan pedoman yang telah dipersiapkan oleh pendidik. Jadi, si pendidik langsung mengetes ke peserta didik materi-materi yang telah disampaikan tanpa adanya pedoman yang tertulis. Nah, kebalikannya, kalau tes lisan berpedoman yaitu pendidik memberikan tes ke peserta didik sesuai dengan pedoman yang telah dibuat oleh si pendidik itu. Yang ketiga ada tes perbuatan. Nah, di tes perbuatan ini yaitu tes yang dapat dilakukan secara lisan dan tertulis. Yang pelaksanaan tugasnya dinyatakan dalam perbuatan atau penampilan. Penilaian tes perbuatan dilakukan saat peserta didik melakukan persiapan, melaksanakan tugas, sampai hasil akhir yang dicapai dari peserta didik itu. Untuk menilai tes perbuatan, dibuat format sedemikian rupa yang digunakan untuk pendidik menulis angka-angka setelah pendidik melihat atau menilai peserta didik melakukan tugasnya. Untuk bentuk formatnya dapat disesuaikan sesuai keperluan. Untuk tes perbuatan menggunakan format individual. Di tes perbuatan, contohnya kita mengambil pelajaran matematika misalkan. Nah,
Si peserta didik dites untuk memperagakan apakah jaring-jaring yang disiapkan itu jaring-jaring kubus atau bukan, atau jaring-jaring balok atau bukan, seperti itu. Atau peserta didik dapat diberi soal, misalkan disuruh menggambar bangun datar. Nah, si peserta didik disuruh mencari atau menentukan diagonal dalam bangun datar tersebut. Atau contoh lain lagi, misalkan si pendidik disuruh menggambar menggunakan mistar, jangka, atau busur. Alat evaluasi yang kedua setelah tes ada non-tes. Dalam evaluasi non-tes dibagi menjadi 5. Yang pertama ada observasi. Observasi disebut juga sebagai pengamatan. Jadi, pendidik langsung mengamati peserta didik sesuai dengan tingkah laku yang dilakukan. Misalkan peserta didik melakukan kesalahan, misalkan kesulitan dalam mengerjakan tugas, datang terlambat. Nah, tes yang kedua ada wawancara. Nah, di wawancara ini pendidik mencari peserta didik yang akan dijadikan sebagai narasumber. Jadi pendidik langsung menanyakan apa yang ingin diketahui tentang peserta didik. Jadi langsung berhadap-hadapan, ya, peserta didik sebagai narasumber dan pendidik sebagai pewawancara. Yang ketiga ada angket. Nah, angket di sini pendidik menyiapkan selembaran pertanyaan yang ingin diketahui pendidik ke peserta didik. Yang keempat ada inventory. Pada hakikatnya hampir sama dengan angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan dalam rangka mengetahui sikap, pendapat, perasaan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Data sebagai informasi umumnya berbentuk pilihan ganda yang harus dipilih oleh siswa. Yang dimaksud dengan daftar cek yaitu sederetan pertanyaan atau pernyataan yang dijawab oleh responden dengan membubuhkan tanda checklist. Makasih teman-teman yang udah nonton video kami. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.